Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kali ini bersama saya, Ukia Nusraya, saya akan memaparkan materi makalah dari mata kuliah kewarganegaraan dengan Bu Mesanti MSy selaku dosen pengampu. Kali ini, materi yang akan dibahas adalah mengenai identitas nasional. Sebelum membahas materi lebih jauh lagi, terlebih dahulu akan saya kemukakan latar belakang penulisan makalah tentang identitas nasional ini. Situasi dan kondisi masyarakat Indonesia kini dihadapkan pada suatu kemunduran dan keprihatinan yang besar. Masyarakat Indonesia seakan kehilangan jati diri dan identitas dirinya sebagai warga negara Indonesia. Di tengah-tengah perkembangan zaman yang cenderung membawa berbagai pengaruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bangsa Indonesia tentunya harus tetap bisa mempertahankan identitas nasionalnya. Setelah kita ketahui latar belakang materi makalah ini, maka hal pertama yang perlu kita bahas terlebih dahulu adalah mengenai pengertian identitas nasional. Secara harfiah, identitas nasional dalam konteks pendidikan kewarganegaraan lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Adapun pengertian identitas nasional menurut beberapa pakar diantaranya adalah: yang pertama, Tilaar menyatakan identitas nasional berkaitan dengan pengertian bangsa. Menurutnya, bangsa adalah suatu keseluruhan alamiah dari seseorang, karena daripadanya lah seseorang individu memperoleh realitasnya. Artinya, seseorang tidak akan mempunyai arti bila terlepas dari masyarakatnya. Dengan kata lain, seseorang akan mempunyai arti bila ia berada dalam suatu masyarakat. Dalam konteks hubungan antar bangsa, seseorang dapat dibedakan karena nasionalitasnya, sebab bangsa menjadi penciri khas yang membedakan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya. Yang kedua, menurut Wibisono Kunto, hakikatnya identitas nasional adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri yang khas, di mana dengan ciri-ciri yang khas tadi, suatu bangsa akan sangat berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Membicarakan masalah identitas, tentunya perlu diketahui dahulu jenis identitas yang ada, yaitu yang pertama ada identitas primer atau identitas etnis kesukubangsaan. Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 1.000 etnis atau suku bangsa yang telah bersepakat untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menyatakan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehingga dapat dipahami bahwasanya identitas primer adalah identitas yang terwujud dalam bentuk budaya etnis yang dikembangkan agar memberi sumbangan bagi pembentukan budaya nasional dan akhirnya menjadi identitas nasional. Jenis identitas yang kedua yaitu identitas sekunder atau identitas kebangsaan nasional. Identitas ini bersifat buatan karena identitas nasional itu dibuat, dibentuk, dan disepakati oleh warga bangsa sebagai identitasnya setelah mereka bernegara. Bersifat sekunder karena identitas nasional lahir kemudian bila dibandingkan dengan identitas etnis atau kesukubangsaan yang memang telah dimiliki warga bangsa itu secara askriptif. Secara askriptif di sini dapat diartikan bahwasanya identitas tersebut sudah dimiliki setiap warga negara sejak mereka lahir. Materi selanjutnya adalah faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Ada dua faktor, yaitu faktor objektif dan faktor subjektif. Faktor objektif meliputi faktor geografis,
ekologis, dan demografis. Kondisi geografis ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalur komunikasi antar wilayah Asia Tenggara dan dunia tentunya ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomis, sosial, dan kultural masyarakat Indonesia. Itulah kemudian yang menjadi faktor objektif pembentuk identitas nasional. Faktor kedua yakni faktor subjektif, meliputi faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan. Kita bahas terlebih dahulu mengenai faktor historis. Secara historis, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908, yang kemudian dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Faktor historis ini mencakup etnisitas, teritorial, dan agama. Kita tahu bahwa Indonesia memiliki sekitar 1.340 suku bangsa dan lebih dari 300 kelompok etnis dengan dialek bahasa yang berbeda-beda. Dan mereka semua mendiami wilayah yang berbeda-beda pula di seluruh penjuru Nusantara. Adapun agama yang tumbuh dan berkembang di Indonesia diantaranya adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Faktor historis juga mencakup tentang pembangunan komunikasi dan teknologi, lahirnya angkatan bersenjata modern, dan pembangunan lainnya dalam negara. Ada pula bahasa, serta birokrasi yang tumbuh dan sistem pendidikan. Jumlah bahasa daerah di Indonesia sekitar 718 bahasa. Dari sekian banyak bahasa daerah tersebut, 90% tersebar di wilayah Indonesia bagian timur. Sekarang, bahasa Indonesia ditentukan sebagai bahasa persatuan pada tahun 1928 melalui peristiwa Sumpah Pemuda. Bahasan mengenai faktor subjektif yang selanjutnya adalah dari sisi sosial. Dari sisi sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi komunikasi dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Identitas nasional pasca kemerdekaan dilakukan secara terencana oleh pemerintah dan organisasi kemasyarakatan melalui berbagai kegiatan seperti upacara kenegaraan dan proses pendidikan dalam lembaga pendidikan formal atau non-formal. Adapun faktor subjektif yang meliputi politik dapat dijelaskan sebagai berikut. Beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera negara, bahasa nasional, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Bentuk-bentuk identitas nasional ini telah diatur dalam peraturan perundangan, baik dalam UUD maupun dalam peraturan yang lebih khusus. Adapun faktor subjektif dari segi kebudayaan, Indonesia memiliki sekitar 11.622 warisan budaya yang dicatat, dan 1.728 diantaranya telah ditetapkan. Dan kebudayaan bangsa inilah yang kemudian membentuk identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang dilahirkan dengan kemajemukan identitasnya. Faktor-faktor yang banyak tadi menjadi faktor subjektif sebagai pembentuk identitas nasional Indonesia. Berdasarkan ketetapan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, identitas nasional diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada dasar falsafah dan ideologi negara yaitu Pancasila. Terdapat pada alinea keempat pembukaan UUD 1945. Yang kedua ada bentuk negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdapat pada pasal 1 ayat 1 dan perubahan UUD 1945 pasal 37 ayat 5. Identitas nasional selanjutnya adalah sistem politik yang digunakan yaitu demokrasi. Hal ini terdapat pada pasal 1 ayat 2 UUD 1945.
Identitas nasional yang keempat yaitu bendera negara, yaitu sang merah putih. Terdapat pada pasal 35 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 4 sampai 24. Identitas nasional Indonesia selanjutnya yang nomor 5 yaitu bahasa nasional, bahasa Indonesia. Terdapat pada pasal 36 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 25 sampai 45. Selanjutnya ada lambang negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Terdapat pada pasal 36A dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 46 sampai pasal 57. Identitas nasional Indonesia selanjutnya ada lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Hal ini terdapat pada pasal 36B dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 58 sampai pasal 64. Adapun identitas nasional Indonesia terakhir yaitu konstitusi atau hukum dasar negara, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat pada pasal 1 ayat 3, yaitu pada perubahan ketiga tahun 2001 terhadap UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi selanjutnya adalah mengenai fungsi identitas nasional. Identitas nasional tampil dalam beberapa fungsi, di antaranya yaitu yang pertama, sebagai penanda keberadaan atau eksistensinya. Bangsa yang tidak mempunyai jati diri tidak akan eksis dalam kehidupan bangsa dan negara. Yang kedua, sebagai pencerminan kondisi bangsa yang menampilkan kematangan jiwa, daya juang, dan kekuatan bangsa ini. Hal ini tercermin dalam kondisi bangsa pada umumnya dan kondisi ketahanan bangsa pada khususnya. Yang ketiga, sebagai pembeda dengan bangsa lain di dunia. Fungsi terakhir yaitu merupakan sesuatu yang terbuka untuk diberi makna baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi aktual yang berkembang dalam masyarakat kini. Identitas nasional mutlak diperlukan dengan alasan. Yang pertama, identitas nasional penting agar bangsa Indonesia dapat dibedakan dan dikenal oleh bangsa lain. Sama halnya dengan individu pastilah memiliki kebutuhan yang sama untuk dikenali dan juga mengenali orang lain untuk memenuhi dan menjaga kebutuhan hidupnya. Itulah mengapa diperlukan identitas diri. Apalagi jika dikaitkan dengan konteks negara atau bangsa. Identitas nasional Indonesia diperlukan agar Indonesia dikenal oleh bangsa lain, sehingga dapat melanjutkan perjuangan untuk mampu eksis sebagai bangsa yang merdeka sesuai dengan fitrahnya. Perlunya identitas nasional yang kedua, yaitu bagi sebuah bangsa, identitas nasional sangat penting untuk kelangsungan hidup negara tersebut karena dapat mempersatukan bangsa-bangsa. Setiap negara seperti halnya individu tidak dapat hidup menyendiri. Setiap negara memiliki keterbatasan sehingga perlu bantuan atau pertolongan negara lainnya. Demikian pula bagi bangsa Indonesia. Kita perlu memiliki identitas agar dikenal oleh bangsa lain untuk saling membantu dan memenuhi kebutuhan bernegara. Alasan pentingnya identitas nasional selanjutnya adalah identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas bangsa. Dengan saling mengenal identitas, maka akan tumbuh rasa saling hormat, saling pengertian, tidak ada stratifikasi dalam kedudukan antar negara dan bangsa. Dalam berhubungan antar negara akan tercipta hubungan yang sederajat atau sejajar, karena masing-masing mengakui bahwa setiap negara berdaulat dan tidak boleh melampaui kedaulatan negara yang lainnya. Setelah kita memahami mengenai pentingnya identitas nasional bagi suatu bangsa, ada tantangan identitas nasional itu sendiri. Adapun tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia terkait dengan masalah identitas nasional Indonesia diantaranya adalah
Yang pertama, lunturnya nilai-nilai luhur Pancasila dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya yaitu rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan bayar pajak, kesantunan, kepedulian, dan lain-lain. Nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari, seperti perilaku menyontek, plagiat, tidak disiplin, tidak jujur, malas, kebiasaan merokok, buang sampah sembarangan, dan lain-lain. Tantangan bagi identitas nasional selanjutnya yaitu rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar. Contohnya yaitu lebih menghargai bangsa asing daripada bangsa sendiri, lebih mengagungkan prestasi bangsa lain dan tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri, lebih bangga menggunakan produk asing daripada produk pasar sendiri, dan lain-lainnya. Tantangan selanjutnya yaitu terkikisnya rasa cinta pada negara dan memberi apresiasi berlebihan untuk hal-hal baru yang asing. Seperti tahu sekarang Indonesia sedang marak dengan adanya gelombang K-pop. Bangsa Indonesia khususnya anak muda-muda seakan lupa dengan budaya sendiri dan lebih mencintai budaya dari negara asing. Dengan adanya tantangan terhadap identitas nasional Indonesia, maka perlu adanya usaha untuk mempertahankan identitas nasional itu sendiri. Di antaranya yaitu, yang pertama, menerapkan nilai-nilai Pancasila. Pola pikir, sikap, dan tingkah laku setiap warga negara Indonesia harus senantiasa mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, pendidikan mengenai penanaman nilai-nilai Pancasila sejak dini mempunyai peran yang sangat besar dalam pembentukan jati diri bangsa Indonesia. Usaha kedua yaitu menanamkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Setiap warga negara dihadapkan dapat senantiasa menumbuhkan rasa untuk mencintai segala yang ada pada negaranya sendiri. Contohnya menggunakan produk atau teknologi dari dalam negeri. Itu semua perlu dilakukan untuk menumbuhkan rasa cinta dan bangga dengan negaranya sendiri. Usaha ketiga yaitu mengutamakan sikap persatuan dan kesatuan. Walaupun Indonesia adalah bangsa yang majemuk, setiap warga negara Indonesia harus senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadi atau golongan. Usaha ketiga yaitu mempelajari dan melestarikan budaya Indonesia. Dengan menjaga budaya bangsa dari pengaruh-pengaruh yang dapat merusak, bahkan menghapus kebudayaan asli yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, tentunya kita harus aktif dan memperkenalkan budaya Indonesia ini ke seluruh dunia dengan bantuan media digital yang sudah ada sekarang ini. Dari berbagai materi yang telah saya bahas, dapat diambil kesimpulan mengenai materi identitas nasional ini. Kesimpulan dari materi mengenai identitas nasional ini dapat saya uraikan sebagai berikut. Setiap negara yang merdeka dan berdaulat haruslah memiliki identitas nasional. Sebagai warga negara, kita perlu memahami tujuan dan pengertian identitas nasional itu sendiri. Di samping itu juga, sebagai warga negara, kita harus menjunjung tinggi dan mempertahankan identitas nasional dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bertujuan supaya kita mengenal ciri dan karakteristik negara Indonesia yang membedakannya dari identitas negara lain. Sehingga identitas nasional Indonesia tetap terjaga dan menjadi kekuatan bagi ketahanan bangsa dan negara. Demikian kiranya pemaparan materi kewarganegaraan mengenai identitas nasional yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.